Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati minggu pertama di bulan Desember di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Dan di hari Minggu ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember di tahun peningkatan dan kelimpahan. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Saya yakin dan percaya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan penyertaan serta perkenanan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya berdoa di hari ini agar hidup Bapak, Ibu, Saudara semua hidup dalam berkat-berkat Tuhan, hidup dalam kesehatan, hidup dalam sukacita, dan hidup dalam damai sejahtera. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus saudara dan saya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak meninggalkan, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang memulihkan keadaan kita setiap hari. Percayalah saudara, ujung-ujungnya kita pasti ditolong Tuhan, ujung-ujungnya pasti kita dibela Tuhan dan kita melihat anugerah serta mujizat Tuhan. Hari ini saya mengadakan live Bapak Ibu Saudara dari negeri jiran Malaysia, khususnya di Sabah. Saya sedang ada di hotel. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk saudara pada akhirnya boleh disembuhkan, terima mujizat, terima lawatan, dan terima pemulihan dari Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh ruang dan waktu. Saya berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube, kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu memiliki kesehatan serta pertolongan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan kami Gereja JCC selama 2 tahun setengah lebih ini. Kita percaya anugerah Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini, di minggu kedua ini, di tanggal 11 Desember tahun 2022. Kita akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan, segala pergumulan kita, masalah kita, hutang piutang kita, sakit penyakit kita, dan seluruh problematika kehidupan kita. Percayalah, kita tidak menghadapinya seorang diri. Masih ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menopang, menolong, serta menghibur kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan juga jangan lupa, saudara juga terus saya doakan setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahunnya ya. Saya terus berdoa atas setiap Bapak, Ibu, Saudara. Ada juga doa pemulihan dan mujizat, doa pemulihan wanita Jumat kemarin. Dahsyat luar biasa urapan Tuhan ya, walaupun Bapak Ibu Saudara kita live di rumah kita masing-masing, di kota kita masing-masing, dan di negara masing-masing, itu tidak mengurangi hadirat dan kuasa Tuhan bekerja untuk menjamah menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Mari Bapak Ibu Saudara, semua yang menyaksikan siaran live pada hari ini di Facebook dan juga di YouTube, kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus, kita meminta bimbingan Tuhan untuk menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap ibadah kami, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kepada kesudahannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, Kau ambil alih, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pikiran yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hidup kami, Tuhan sembuhkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Berkati teman-teman Facebook, berkati juga teman-teman yang ada di YouTube. Kami, Facebook dan YouTube, semua sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan,
Terima kasih Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat. Kami percaya mukjizat Tuhan itu nyata, dulu sekarang sampai selama-lamanya, tidak berubah dan tidak berkesudahan. Kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkata-katalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang ada di Manado, yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan juga Papua. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Yang di Facebook, yang di YouTube, shalom semua. Yang di Malaysia, Timor Leste, yang di Hong Kong, yang di Cina, Shenzhen, Taiwan, dan di negara-negara bagian lainnya, shalom bagi kita bersama. Saya berdoa biarlah minggu berbahagia ini, minggu kedua ini, menjadi minggu mujizat bagi setiap kehidupan kita bersama. Tuhan yang menolong hidup kita, Tuhan yang menyertai hidup kita, dan Tuhan yang memberkati hidup kita. Saudara boleh silakan bagikan siaran live ini. Yang di Jakarta silakan bagikan, yang di Bogor silakan bagikan, yang di Makassar, yang di Malang silakan bagikan, yang di Malaysia silakan bagikan, yang ada di Amurang, Mondo Inding, yang ada di Jawa, di Bali, di NTT, silakan bagikan siaran live ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Silakan bagikan, yang di YouTube juga silakan bagikan. Saudara tunggu sebentar ya, saya matiin AC-nya dulu ya. Mau kecilin AC-nya karena di ruangan ini cukup AC-nya besar, jadi saya mau kasih kecil AC-nya supaya saya live ini tidak kedinginan Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan bagikan, mulai bagikan siaran live ini, dan izinkan saya mulai berdoa hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam siaran ibadah Minggu Anugerah. Untuk pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa buat teman-teman semua. Saya bacakan dulu ya, saya lihat dulu pokok doa yang pertama. Saya mau berdoa untuk setiap teman-teman yang sedang mengalami masalah ekonomi finansial. Mungkin ekonomi finansial teman-teman mengalami masalah hari-hari ini. Saya coba matikan dulu ya AC-nya ya. Dan biarlah ekonomi finansial Bapak Ibu Saudara mengalami lawatan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan sehingga saudara mengalami pemulihan breakthrough finansial di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Mari kita berdoa, teman-teman yang di Facebook dan teman-teman yang di YouTube. Kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Saudara yang mungkin merasa, Pastor, ekonomi saya bermasalah, Pastor, keuangan saya bermasalah, saya punya utang piutang, karir saya bermasalah, pekerjaan saya bermasalah, dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan live dari Malaysia. Aku berdoa agar hidup mereka ditolong oleh Tuhan, agar hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, ekonomi keuangan mereka dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan hari-hari kemarin kami salah dalam mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya kami harus terlilit hutang piutang, kami gagal dalam finansial. Bolehlah Tuhan memulihkan finansial hutang piutang kami hari ini, di minggu yang berbahagia ini. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan membebaskan kami. Bahkan Tuhan membuat kami terobosan dalam finansial kami, sehingga hidup kami tidak susah lagi Tuhan dalam sebelum menutup tahun ini. Tuhan pulihkan ekonomi kami, Tuhan pulihkan finansial kami, Tuhan pulihkan keuangan kami, sehingga keuangan kami diberkati oleh Tuhan, bisnis kami diberkati oleh Tuhan, ekonomi kami diberkati oleh Tuhan, keuangan kami dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami yakini, kami imani, kami percayai Tuhan. Anugerah-Mu besar, mujizat-Mu nyata. Engkau akan memulihkan keuangan teman-teman Facebook dan juga teman-teman YouTube dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan siaran live di ibadah Minggu Anugerah ini. Kami percaya jamahan Tuhan bekerja. Tuhan mulai lawat ekonomi kami. Tuhan mulai lawat keuangan kami dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Anugerah Tuhan besar, mujizat Tuhan terjadi.
Kami pasti dipulihkan. Kami terima mujizat. Kami terima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita semangat karena kita akan memasuki hari-hari Natal. Beberapa minggu ke depan kita akan sama-sama merayakan Natal. Saya, Pastor Verona, ingin mengundang semua jemaat-jemaat Tuhan yang ingin merayakan Natal bersama-sama. Di tanggal 24 Desember ini akan diadakan di Gereja Pengembalaan kami, Jesus Christ Church, Gereja JCC di Jalan Samanhudi, di Gedung Metro Pasar Baru, lantai 3, Jalan Haji Samanhudi, Jakarta Pusat. Kita akan merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara, di tanggal 24 Desember jam 6 sore. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung yang ingin datang merayakan Natal hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022. Saya akan melayani firman Tuhan dan kita akan merayakan malam Natal bersama-sama. Kita akan dengar renungan Natal, firman Natal, dan juga hari Minggunya kita juga ada ibadah Natal dan juga HUT ulang tahun Gereja JCC yang keempat. Jadi pastikan saudara boleh hadir bersama-sama, berbondong-bondong, ajak family, ajak keluarga. Kita ada KKR Natal, KKR The Great Christmas dalam nama Yesus. Akan ada banyak yang dipulihkan dan disembuhkan sebagai a special Christmas gift from heaven through Jesus untuk kita semua, for all. Ya, oleh karena itu saya ingin sampaikan lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin merayakan Natal bersama-sama, mari hadir pada tanggal 24 Desember jam 6 sore bertempat di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3, Jalan Haji Samanhudi, Jakarta Pusat. Ya, saya akan melayani firman Natal dan juga berdoa bagi special Christmas prayer di malam Natal kita bersama. Mari saya ingin berdoa kembali bagi jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki permasalahan, pergumulan, apapun itu. Saya ingin berdoa hari ini. Ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa di minggu yang berbahagia ini buat setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan tolong. Tuhan, Kau tahu kemampuan keterbatasan kami. Kami hanya bisa berharap, berdoa kepada Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya orang percaya kepada Yesus tidak akan dikecewakan. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan diabaikan. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dibiarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, aku berdoa di minggu yang berbahagia ini biarlah Tuhan memberkati. Di minggu yang berbahagia ini biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Pergumulan kami Tuhan bela. Pergumulan kami Tuhan angkat. Pergumulan kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan dahsyat luar biasa ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya, kami imani, mujizat Tuhan masih ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah. Saya percaya sukacita Tuhan terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua ya. Bogor, apa kabar? Shalom, selamat hari Minggu. Palembang, selamat hari Minggu. Shalom, Pekanbaru, selamat hari Minggu. Bekasi, Jakarta, ya shalom semua. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mendengar permohonan kita, dan Tuhan memberkati setiap kehidupan keluarga rumah tangga kita. Yang setuju boleh ketik di kolom komentar yang di Facebook ataupun di YouTube. Saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya disertai Tuhan. Amin. Amin. Amin saudara. Mari kita kembali berdoa. Kita akan terus berdoa hari Minggu ini agar saudara benar-benar mengalami pertolongan dan mukjizat Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara yang sedang sakit. Apapun sakit saudara, apapun kelemahan tubuh saudara, saudara bisa letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Mungkin saudara ada miom, punya kista, punya tumor, kelenjar getah bening, dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa di minggu yang berbahagia ini. Sebagai satu doa, saudara menerima kesembuhan dari Tuhan. Yang di Facebook, yang di YouTube, silakan bagikan siaran live ini. Bagikan di beranda-beranda Facebook.
di grup-grup Facebook, bahkan di sosial media Bapak Ibu Saudara. Bagikan, dan bagikan agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan saatnya saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit dan izinkan saya berdoa buat kita semua. Saya akan arahkan tangan kiri saya di layar kaca. Saudara akan terima impartasi kuasa kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa buat setiap mereka yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka yang sakit. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang tangan orang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan memberkati kami. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh mereka tidak sakit-sakitan lagi, tubuh mereka kuat, tubuh mereka diberkati oleh Tuhan, tubuh mereka disertai oleh Tuhan. Cabut sakit mereka Tuhan, angkat sakitnya, angkat beban beratnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa 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 dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Tuhan mulai jamah, mulai sembuhkan. Siapa yang menumpangkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit, baik di Facebook ataupun di YouTube, Tuhan mulai jamah, Tuhan mulai jamah, Tuhan mulai jamah minggu ini. Tuhan mulai jamah, mulai pulihkan. Tuhan mulai jamah, mulai pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Darah Yesus menguduskan kami, menyucikan kami. Darah Yesus membebaskan kami. Tidak ada satu kuasa pun bisa menembus kami karena darah Yesus melindungi kami. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Sekarang aku berdoa buat orang-orang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mulai dari orang tua, dewasa, muda, remaja, pemuda, anak-anak, balita, batita, anak dalam kandungan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 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 Ribekene mesikana baba 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 baba. Orebasikana nama syanda da 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 da. Mulai jamah ya Tuhan, mulai jamah umat-Mu, mulai jamah umat-Mu. Mulai jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin, kami percaya. Doa kami hari ini didengar oleh Tuhan. Doa kami didengar oleh Tuhan. Sakit kami disembuhkan. Lambung kami disembuhkan. Mium, kista, tumor kami disembuhkan. Peranakan kami disembuhkan. Kami percaya firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya itu batas orang sakit dijamah disembuhkan. Mulai terima. Masalah sakit penyakit, ekonomi, keuangan, keluarga, rumah tangga. Tuhan boleh jamah, boleh pulihkan. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan. Tuhan boleh jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami yakini, kami imani, kami percaya. Anugerah Tuhan besar hari ini. Selama-lamanya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak goyah, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Pasti menolong kami, memberkati kami, membebaskan kami. Kami berdoa, Shebekeni Mosandara Baba. Mulai jamah kami Tuhan, mulai jamah, mulai pulihkan kami, bebaskan, merdekakan kami, lepaskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Saudara sekalian, haleluya, saya sudah berdoa buat kesembuhan dan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Saya sudah berdoa juga untuk pergumulan saudara, keuangan saudara, dan anak-anak saudara juga disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingin menginformasikan untuk acara Natal kita akan diadakan pada tanggal 24 Desember malam Natal dan ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Tapi khusus ibadah malam Natal diadakan pada tanggal 24 Desember jam 6 sore. Saya akan menyampaikan firman Tuhan baik ibadah malam Natal ataupun Natal. Kita percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya juga akan berdoa, menaikkan doa special Christmas prayer agar Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat Natal di tahun ini. Sebelum kita menutup tahun ini,
kita menerima kesembuhan, kita menerima terobosan, kita menerima hal baik dari Tuhan Yesus untuk hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan, bisnis, ekonomi kita, dan seluruh aspek kehidupan kita akan ditolong Tuhan. Saudara bisa melihat running text di bawah ini, ibadah The Great Christmas atau ibadah KKR Malam Natal dan ibadah KKR Natal bersama dengan Pastor Verona, tentunya bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Saudara-saudara yang di Facebook boleh bagikan siaran langsung ini. Saudara-saudara yang di YouTube juga boleh bagikan siaran langsung ini. Copy paste linknya, bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, ataupun di grup-grup WhatsApp. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, agar saudara menjadi berkat bagi banyak orang, membagikan siaran live ini, dan memberkati banyak jiwa. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita di minggu yang berbahagia ini untuk kita mendengar firman kabar baik yang Tuhan akan sampaikan melalui saya lewat ibadah Minggu Anugerah ini. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Berkata-katalah Tuhan, berfirmanlah Engkau ya Roh Kudus, lewat mulut aku anak-Mu, untuk memberkati setiap anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Hari ini, di minggu yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang percaya dengan kuasa nama Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar percaya dengan kuasa nama Yesus. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live pada hari Minggu yang berbahagia ini. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar percaya dengan kuasa nama Yesus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Saya bacakan bagi setiap kita jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ibadah langsung ini di hari Minggu Anugerah ini. Dikatakan demikian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mengajarkan kepada setiap kita bahwa orang yang berseru memanggil nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Selalu saya terberkati ketika saya mengkomparasi ayat ini di dalam Roma pasal 10 ayat 13, bahwa barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudara dan saya memiliki Tuhan bernama Yesus Kristus, bernama Yeshua HaMasiah, yang kita percayai, yang kita kenal, yang kita amini, bahwa nama ini tidak akan mengecewakan kita, nama ini tidak akan mempermalukan kita, justru sebaliknya nama ini akan menolong kita, membuat mukjizat, melakukan perkara-perkara ajaib, melakukan hal-hal dahsyat spektakuler dalam kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya bahwa setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Ayo yang semangat semua, ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya berseru memanggil nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Kita diselamatkan bukan hanya dari neraka dipindahkan ke sorga. Kita diselamatkan bukan hanya dari gelap menuju terang yang ajaib. Tetapi in our daily life, kita diselamatkan. Diselamatkan dari yang namanya pergaulan buruk. Diselamatkan dari yang namanya kebangkrutan. Diselamatkan dari yang namanya maut. Diselamatkan dari yang namanya kecelakaan. Diselamatkan dari namanya perselingkuhan, perceraian, dan lain sebagainya. Bukankah ini yang menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu Saudara? Bahwa hidup kita hari-hari ditolong, diselamatkan, dan dibela oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus bukan sembarang nama. Nama ini adalah pemberian dari Bapa di sorga kepada Maria ketika Maria melahirkan seorang anak pria, dan berikanlah nama itu Yesus. Nama yang dipilih oleh Bapa, disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, nama Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan kita adalah Yeshua HaMasiah. Saudara terkasih dalam Tuhan,
pertanyaan besarnya, mengapa kita harus mempercayai nama Yesus? Kenapa kita harus percaya kepada nama Yesus? Kenapa kita nggak boleh percaya kepada nama Abraham? Kenapa kita tidak boleh percaya kepada nama Musa? Kenapa kita tidak boleh percaya kepada nama Daud? Kenapa kita tidak boleh percaya kepada nama Raja Salomo? Kenapa kita tidak bisa percaya kepada nama Petrus, Simon, Lukas, Yohanes, Yakobus, Zebedeus, bahkan Rasul Paulus sekalipun? Jawabannya sederhana. Nama-nama ini tidak memiliki kuasa. Nama-nama ini adalah nama-nama biasa. Tetapi mengapa kita harus percaya kepada nama Yesus? Jawabannya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi yang pertama, mengapa kita harus belajar mempercayai kuasa nama Yesus? Yang pertama, karena nama Yesus berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Ketika kita panggil nama Yesus, maka alam semesta akan tunduk kepadanya. Ketika kita berseru memanggil nama Yesus, maka orang yang ada di bumi hatinya akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita berseru memanggil nama Yesus yang di under earth, artinya orang-orang kuasa-kuasa maut tidak berkuasa atas hidup kita. Amin. Saudara dan saya masih memiliki anugerah. Sama-sama katakan dengan saya masih memiliki anugerah. Apa anugerahnya? Di saat jalan-jalan kita mulai tertutup, di saat jalan-jalan kita mulai buntu, kita masih punya Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan akulah pintu. Dan akulah gembala yang baik. Saudara, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Saudara masih punya kuasa. Saudara masih punya kekuatan di dalam Yesus. Kalau hari-hari ini saudara sedang merasa capek. Kalau hari-hari ini saudara sedang merasa bosan. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Kalau hari-hari ini saudara sedang merasa tidak dihargai oleh orang lain. Saudara sudah kerja lelah, kerja letih, kerja keras. Tapi saudara tidak dihargai. Percayalah. Tetap panggil nama Yesus. Saya melakukan hal yang sama. Saya tetap berseru memanggil nama Yesus. Tuhan tolong berkati saya. Tuhan tolong lindungi saya. Tuhan tolong buat mujizat bagi saya. Saya panggil nama Yesus, maka sesuatu pasti terjadi. Waktu kita berseru memanggil nama Yesus, maka suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, Michael, Gabriel, Seraphim, Kerubim, semua akan bergerak untuk menjawab setiap seruan doa kita. Saudara, jangan berhenti, jangan bosan memanggil, berseru kepada nama Yesus. Karena nama Yesus memiliki kuasa yang besar. Nama Yesus memiliki kekuatan yang ajaib. Ketika orang berseru memanggil nama Yesus, maka orang akan disembuhkan. Ketika orang berseru memanggil nama Yesus, maka orang akan dilepaskan. Ketika kita berseru memanggil nama Yesus, maka kita akan menerima mujizat. Nama Tuhan itu berkuasa, saudara. Kalau saudara ingin pergi ke sorga, passwordnya hanya nama Yesus. Kalau saudara ingin diselamatkan dari bencana, malapetaka, kesialan, ilmu hitam, passwordnya sederhana. Panggil nama Yesus. Call His name Jesus. In our daily life, just call Him. Jesus, Jesus, please help me. Jesus, 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 and Jesus. Saudara tidak akan dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya tidak akan dikecewakan. Ketika saya berseru memanggil nama Yesus, saya tidak akan dikecewakan. Ketika saya berseru memanggil nama Yesus, saya tidak akan diabaikan. Ketika saya berseru memanggil nama Yesus, saya tidak akan dipermalukan. Satu kali dalam Bible ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Dia berseru memanggil nama Yesus. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, menurut tradisi Yahudi, orang yang buta, at least pasti dia pengemis. Karena tidak ada kerjaan lain selain dia meminta belas kasihan dari orang lain. Tahukah saudara, orang yang buta, pengemis, itu layak hidupnya didiskriminasikan. Artinya, hidupnya dikesampingkan, hidupnya dikucilkan, hidupnya diabaikan. Oleh karenanya Bible mencatat, Bartimeus dibentak oleh orang ramai di sekitarnya. Ketika dia berseru memanggil nama Yesus, Yesus Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Yesus Tuhan anak Daud, kasihanilah saya. Dia dibentak oleh orang di sekitarnya, diam. Jangan mengganggu guru.
Tetapi Bartimeus bukan semakin diam, Bartimeus malah semakin berteriak kencang. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Dan tahu apa yang terjadi? Yesus berhenti. Yesus namanya memiliki kuasa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yesus berkata, apa yang mau engkau untuk aku lakukan bagi kehidupanmu? Bartimeus berkata, ya Tuhan, rabuni aku. Nama Yesus menyembuhkan orang-orang. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus berkuasa di atas segalanya. Saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang deadlock, kalau hari-hari ini saudara sedang capek sekali, panggil nama Yesus. Jangan panggil nama yang lain. Panggil nama Yesus. Kalau saudara sedang sakit, panggil nama Yesus. Kalau saudara sedang berbeban berat, panggil nama Yesus. Kalau saudara sedang bergumul, panggil nama Yesus. Jadi ingat yang pertama, mengapa kita harus mempercayai kuasa nama Yesus? Karena yang pertama, nama Yesus berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Yang kedua, mengapa kita harus mempercayai kuasa nama Yesus? Coba lihat sekali lagi Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16. Ayat dasar bacaan kita bersama di minggu yang berbahagia ini secara live. Kita sama-sama beribadah. Yang kedua, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal. Sama-sama katakan dengan saya, nama Yesus memberi saya kekuatan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berseru, percaya, memanggil kuasa nama Yesus? Karena nama Yesus memberikan kita kekuatan. Saudara yang hari-hari ini sedang lemah, saudara hari-hari sedang berbeban berat, mungkin saudara diperlakukan tidak sopan oleh suami, mungkin saudara diperlakukan dengan tidak hormat dengan istri, mungkin anak-anak muda engkau diomongin, diocehin, diomelin oleh orang tuamu dengan perkataan yang tidak layak dan membangun serta memberkati. Panggillah nama Yesus. Karena nama Yesus memberikan kekuatan. Para pendeta, pastor, gembala, mungkin hari ini keuanganmu lagi sulit gerejanya, ekonomi gereja sedang menurun. Panggil nama Yesus. Yesus akan memberkati hidup kita. Para bisnismen, pelayan Tuhan, para pekerja, apapun karirnya. Kalau saudara hari ini sedang, ya udahlah kita mundur aja deh. Kayak kita tutup aja, kita bangkrut aja. Panggil nama Yesus. Nama Yesus selalu memberikan kekuatan. Di dalam kelemahan kita ketika kita panggil nama Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Maka saudara akan lihat. Di dalam kelemahan saudara akan berubah menjadi kekuatan yang baru. Yang setuju katakan amin. Yang di Facebook sama-sama katakan dengan saya. Nama Yesus memberikan saya kekuatan. Yang di YouTube sama-sama katakan dengan saya. Nama Yesus memberikan saya kekuatan. Amin. Nama Yesus memberikan kita kekuatan. Saudara yang sedang sakit, saudara yang lemah, percayalah nama ini memberikan kita kekuatan. Saudara yang sedang kanker stadium 1, 2, 3, 4, miom, kista, tumor, kelenjar getah bening, dan sebagainya. Nama Yesus memberikan kekuatan. Asal saudara percaya dan tidak bimbang, nama ini memberikan kekuatan. Sampai hari ini pun saya masih mempraktekkan berseru memanggil nama Yesus. Waktu saya tidak punya uang, waktu saya menghadapi pergumulan, waktu saya menghadapi tantangan dan rintangan, saya tetap berseru memanggil nama Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus bela saya, Tuhan Yesus berkati saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang dahsyat ketika kita berseru memanggil nama Yesus. Karena nama Yesus nama yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Saudara, percayalah, nama Yesus akan memberikan engkau kekuatan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, masih di ayat yang sama. Masih di ayat yang sama. Kisah Rasul pasal 3 ayat 16. Mengapa kita harus mempercayai kuasa nama Yesus? Tadi yang pertama jelas ya. Karena nama Yesus berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Artinya berotoritas nama ini. Yang kedua, nama Yesus memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mempercayai kuasa nama Yesus? Saya lanjutkan alinea kedua. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berkuasa dan berotoritas. Bukan hanya menguatkan, tapi yang ketiga, kuasa nama Yesus dapat menghadirkan mujizat. Sama-sama katakan dengan saya. Kuasa nama Yesus dapat menghadirkan mujizat dan kesembuhan. Amin. Yang di YouTube semangat. Bilang Yesus tolong saya, sembuhkan saya, beri saya mujizat. Maka nama ini akan memberikan saudara mujizat. Jangan mau menyerah saudara. Jangan mau dibohongi oleh setan. Kamu gak akan sembuh, utangmu tidak akan lunas, rumahmu tidak mungkin dibayar. Jangan mau dibohongi setan. Masih ada kuasa nama Yesus. Sepertinya tidak ada jalan. Sepertinya berkatnya tidak banyak. Tetapi ujungnya Tuhan akan memberkati kita out of nowhere. Dia akan memberkati kita.
Dari orang-orang yang kita nggak sangka. Dari orang-orang yang nggak pernah kita pikirkan, kok dia bisa bantu saya, kok bisa dia tolong saya. Karena nama Yesus menghadirkan mukjizat dan juga kesembuhan. Saudara yang sedang sakit, yang bergumul dengan stadiumnya, bergumul dengan kansernya, miumnya, kistanya, nama ini menghadirkan mukjizat. Saudara yang punya sakit paru-paru, saudara yang punya sakit jantung, sakit ginjal, berseru memanggil nama Yesus. Jangan hanya sekedar minum obat, tapi minum obat dalam nama Yesus. Saya sembuh, tidak tergantungan obat lagi. Amin. Saudara ingin jual tanah, jual rumah, panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus, mukjizat pasti terjadi. Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anak yang berseru memanggil namanya. Haleluya. Haleluya. Saudara ingat, Yesus berkuasa namanya di sorga, di bumi, di bawah bumi. Yang kedua, namanya memberi kekuatan. Yang ketiga, namanya memberikan kita mukjizat. Ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live pada hari ini. Saya ingin share buat Bapak Ibu Saudara. Tidak rugi saudara memanggil nama Yesus. Setiap hari bangun pagi, nama Yesus. Dalam nama Tuhan 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 Yesus. Ada pujian berkata, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Apa Bapak Ibu Saudara? Ada kemenangan. Nama Yesus nama yang ajaib. Nama Yesus nama yang mulia. Nama Yesus adalah nama yang masyhur. Yang setiap siapapun berseru memanggil nama Tuhan, dia pasti akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berseru, mempercayai dan memanggil nama Yesus? Yang terakhir, yang keempat, karena nama Yesus dapat menghancurkan kuasa iblis. Sama-sama katakan dengan saya, nama Yesus menghancurkan kuasa setan. Halo? Setan tidak takut dengan nama Abraham. Setan tidak takut dengan nama Musa. Setan tidak takut dengan nama Verona. Setan tidak takut dengan nama-nama tokoh agama. Setan hanya takut dengan nama Yeshua HaMashiach. Iblis hanya takut dengan nama Yesus Kristus. Satu kali dalam cerita di Bible, Yesus menginjakkan kakinya di kota Gerasa atau di Gadara. Dari jauh orang yang diikat oleh setan puluhan tahun, diikat oleh legion ribuan setan. Dia berkata, apa urusanmu Yesus, hai anak Elohim yang maha tinggi? Apakah engkau akan menghakimi aku dan menyiksa aku sebelum waktunya? Itu artinya pada akhirnya di end of the day, Yesuslah yang akan menghakimi seluruh para malaikat. Yesuslah yang akan menghakimi seluruh manusia yang tidak hidup di dalam Kristus Yesus. Dan bukan hanya itu saja, satu kali murid-muridnya berkata kepada Yesus, Guru, di luar sana ada seorang yang bukan pengikut kita, tapi dapat mengusir setan demi namamu. Lalu Yesus berkata, jangan halangi mereka. Tidak mungkin seorang mengusir setan demi namaku, seketika itu juga dia dapat mengumpat aku. Itu perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saudara masih ingatkah dengan jelas bahwa satu ketika murid-murid diutus oleh Yesus, Yesus memberikan kuasa untuk memberitakan Injil kabar baik dan mengusir setan demi namaku katanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Simon Petrus dan murid-murid lain berkata, Guru, aku melihat iblis jatuh seperti kilat memancar. Yesus berkata, berbahagialah engkau karena namamu tercatat di sorga. Artinya nama Yesus memang benar-benar berkuasa. Usir setan dalam nama Yesus. Apapun, ilmu hitam, guna-guna, keluarkan dalam nama Yesus. Maka nama Yesus ini akan memerintah atas kerajaan maut, kerajaan sorga, dan kerajaan dunia ini. Satu kali, ada seorang tokoh terkenal dalam Bible bernama Rasul Paulus. Dia sedang menginjil, memberitakan Injil anugerah Tuhan di kota-kota. Tiba-tiba ada seorang penenung, seorang dukun, mengganggu perjalanan Rasul Paulus. Saudara tahu apa yang dilakukan? Rasul Paulus berkata kepada dukun ini, hai anak iblis, demi nama Yesus, keluar tinggalkan orang ini. Maka setan itu teriak berlari tunggang langgang dan meninggalkan oknum petenung tersebut. Saudara, nama Yesus berkuasa. Di dunia malaikat, di sorga,
kerajaan maut sekalipun, nama Yesus berkuasa. Hari-hari ini, kalau saudara sedang menghadapi permasalahan, saudara masih punya jawabannya. Saudara masih punya solusinya, yaitu nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk firman kabar baik di minggu kedua, tanggal 11, 2022, di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Saudara, running text di bawah ini, saudara bisa ingat baik-baik, catat baik-baik. Acara Natal kita, malam Natal kita, Christmas celebration kita, tanggal 24 Desember jam 6 sore. Bertempat di Gedung Metro Pasar Baru, Jalan Haji Samanudi, Jakarta Pusat, lantai 3. Dan puji Tuhan, di tanggal 25 kita akan merayakan hari ulang tahun gereja yang keempat, beserta perayaan Natal. Dan juga ada hadiah, ada kado istimewa juga buat jemaat-jemaat Tuhan, yang akan tentu berguna bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga. Jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang akan hadir di tanggal 25, kita akan tiup kue, kita akan potong kue, dan kita akan bersama-sama. Ya, kita merayakan ulang tahun HUT gereja kita yang keempat. Tuhan dipermuliakan. Itu saja informasinya. Bapak Ibu juga jangan lupa bahwa ibadah kabar baik sepanjang bulan Desember ini diliburkan. Dan kita akan memulai kembali di tahun yang akan datang, di tahun 2023, di tahun Shine and Glory. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah, penuh mujizat, dan tanda-tanda heran. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin. Terima kasih semua teman-teman di Malaysia, di Indonesia, Timor Leste, dan di seluruh kota-kota Indonesia manapun. Doa saya menyertai Pastor Verona, selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di hari Rabu, doa pemulihan dan mukjizat, dan juga doa pemulihan wanita di Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya, shalom.